Shalom, jumpa kembali hari ini di hari yang baru dan terus dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara dari 1 Samuel 16 ayat 14 dan 23. Berkata demikian, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya." Ya, hari ini tema kita adalah dikuasai roh Tuhan atau roh jahat. Ya, saudara sekalian, di sini ada dua pribadi yang bernama Saul dan Daud. Saul dulunya adalah seorang yang begitu dikuasai roh Tuhan, rendah hati dan takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi raja, kemudian Tuhan menjadikan dia besar dengan segala kemewahan, kekuasaan sebagai seorang raja Israel. Saul berubah. Dia menjadi seorang yang sombong, kemudian juga tidak siap pada Tuhan, dan dia pun kompromi. Akhirnya apa? Dia menjadi penyembah berhala juga. Sebab itu Tuhan marah, lalu akhirnya Tuhan meninggalkan Saul. Nah, karena roh Tuhan tidak lagi pada Saul, maka sekarang Saul dikuasai oleh roh jahat. Ya, kalau tidak roh Tuhan pasti roh jahat yang ada. Sehingga Saul selalu ketika dia kerasukan, dia marah-marah, akhirnya apa? Dia panggil Daud untuk bermain kecapi. Nah, ketika Daud bermain kecapi, memuji Tuhan, maka roh jahat itu lalu undur daripada Saul, dan akhirnya Saul menjadi aman, nyaman, dan merasa lega. Jadi kita melihat bahwa Saul yang dulunya dikuasai roh Tuhan, oleh karena dia meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, maka sekarang hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan. Sehingga akhirnya hidupnya begitu tidak tenang, dan selalu ketika roh jahat itu datang, maka harus dibantu oleh Daud. Nah, Daud adalah orang pilih oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang kelak akan menggantikan Saul. Nah, Daud inilah yang dikuasai roh Tuhan, sehingga akhirnya Daud berhasil menolong Saul ketika Saul dikuasai roh jahat. Lalu Daud memainkan kecapinya, memuji Tuhan, lalu roh jahat dari Saul itu kemudian akhirnya pergi. Dan saudara sekalian, dalam hidup ini hanya ada satu pilihan bagi kita, harus memilih satu di antara dua. Kita mau dikuasai roh Tuhan atau roh jahat. Kalau kita mau dikuasai roh Tuhan, maka kita harus selalu setia kepada Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan hal yang jahat. Jangan pernah menyembah berhala, tapi selalu setia datang pada Tuhan. Jangan seperti Saul yang akhirnya hidupnya harus menderita, meran, dan hancur oleh karena dia meninggalkan Tuhan karena kesombongan. Padahal segala kuasa, kerajaan, kekayaan semua berasal dari Tuhan. Tetapi akhirnya Saul harus menderita karena telah meninggalkan Tuhan, akhirnya dikuasai oleh roh jahat. Dan Daudlah sekarang yang dipakai oleh Tuhan untuk membandingkan Saul. Dan Daud dikuasai roh jahat, dia diberikan kekuatan, kuasa yang luar biasa dari Tuhan untuk menggantikan Saul, sehingga akhirnya Daud menjadi raja. Sehingga mari hari ini kita memilih, kalau sudah ingin hidup tenang, nyaman, lega, maka selalu setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah yang lain. Hanya Tuhanlah yang harus saudara sembah. Jangan kompromi dengan yang jahat, tapi tetap kepada Tuhan. Jangan percaya pada hal-hal yang di luar Tuhan. Jangan percaya pada tahayul-tahayul, tapi percaya hanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya pada hal yang di luar Tuhan, itu membuat Tuhan marah dan murka, dan hukuman akan datang pada kita. Tapi kalau kita sungguh datang pada Tuhan, menyerahkan segala dosa kita dan mohon ampun pada Tuhan, pengampunan Tuhan datang. Tuhan memulihkan dan menolong kita, sehingga akhirnya kita kembali dikuasai oleh Tuhan yang hidup. Itu mari kita terus setia kepada Tuhan, dan mari hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Ya, roh Tuhan, hidup terus setia pada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, jangan menyembah lain, hanya Tuhan Yesus Kristus Allah yang patut kita sembah. Jangan sembah yang lain. Mari hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Haleluya. Tetap semangat menyembah Tuhan. Semangat dikuasai oleh roh Tuhan. Haleluya. Amin.